Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Septa Cahyaka Nugraha. Saya mahasiswa Magister Ilmu Hukum dari Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau merangkum buku Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia yang ditulis oleh dosen kami, Ibu Diana Napitupulu. Buku ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 membahas tentang pendahuluan, kemudian bab 2 membahas perkembangan teori dan studi penjamin simpanan, bab 3 membahas landasan teori dan yuridis lembaga penjamin simpanan, bab keempat membahas tinjauan hukum dan analisis perkembangan lembaga penjamin simpanan, kemudian di bab terakhir yaitu bab 5 merupakan epilog atau penutup dari buku ini. Pada bab 1 pendahuluan dibahas fungsi strategis bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat atau public trust sangat penting untuk dijaga dengan mempertahankan tingkat likuiditas serta mencegah timbulnya bank rush dan panik. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta penjamin simpanan nasabah bank guna meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat dan normal. Industri perbankan di Indonesia masih dihadapi dengan sekelumit masalah. Salah satunya aspek yang cukup berpengaruh ialah lemahnya dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara hati-hati atau prudent menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah. Masalah lain yang dihadapi bank adalah ketatnya persaingan karena liberalisasi dan globalisasi sistem keuangan serta berpalingnya nasabah tradisional kepada sumber pembiayaan lain. Alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian LPS adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank karena kebangkrutan dapat diprediksi dan dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral yaitu Bank Indonesia sejak perubahan diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan tidak lagi sebagai lender of last resort yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan, maka bank runs akan hilang dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu, diharapkan bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian. Fungsi LPS sendiri pada pasal 4 Undang-Undang 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sedangkan LPS dalam pasal 5 adalah memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Guna menciptakan perbankan yang sehat, dilakukan melalui 3 pilar utama, yaitu pengawasan, internal governance, dan disiplin pasar. Pengawasan harus dilengkapi dengan disiplin internal dan juga eksternal dari perbankan, dengan melibatkan pengawasan internal governance.
Kemudian di bab 2 tentang perkembangan teori dan studi penjamin simpanan. Di bab ini akan dibahas perkembangan teori dan studi penjamin simpanan yang dilatar belakangi oleh krisis keuangan yang mana berdampak pada krisis perbankan yang dialami negara-negara di dunia, yang mana terlihat jelas bahwa krisis tersebut menimbulkan biaya yang pada umumnya menjadi fiskal yang harus ditanggung oleh pemerintah. Contohnya krisis di Indonesia tahun 98. Dilihat dari besarnya biaya dalam mengatasi krisis perbankan di Indonesia yang mencapai 58% dari GDP Indonesia. Hal tersebut merupakan biaya krisis tertinggi di seluruh dunia. Besarnya biaya tersebut tentunya berpengaruh terhadap berbagai aspek, mulai dari perlambatan perekonomian ekonomi Indonesia, dan juga PHK dan peningkatan jumlah pengangguran. Dari berbagai studi yang berkaitan dengan krisis keuangan dan perbankan, diperoleh indikasi bahwa agar terhindar dari kejadian serupa, maka diperlukan adanya Financial Safety Net atau FSN atau jaringan pengaman sektor keuangan JPSK. Pembentukan lembaga penjamin simpanan di Indonesia pada tahun 2003 digodok oleh pemerintah dengan DPR dalam bentuk rancangan Undang-Undang LPS dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan yang merupakan bagian integral jaring pengaman atau safety net sistem finansial. Selain itu, unsur lain dalam mendukung stabilitas sistem keuangan adalah dukungan fiskal, sistem pembayaran, lender of the last resort, dan pengaturan dalam pengawasan bank. LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah bank apabila sebuah bank mengalami krisis atau dikategorikan sebagai bank gagal. Artinya, bank diwajibkan untuk membayar premi sebagai jaminan atas simpanan nasabah. LPS juga melakukan penyelesaian terhadap bank yang menghadapi masalah dalam kelangsungan usahanya. Hal tersebut diharapkan dapat menghindari terjadinya moral hazard dan paniknya sistem keuangan dan perbankan, terutama akibat pengambilan risiko yang berlebihan. Kemudian, dalam bab 3 tentang landasan teori dan yuridis LPS. Dalam bab ini akan dibahas penjamin simpanan mempunyai beberapa prinsip, terutama untuk hal-hal seperti risiko, hukum bilangan besar, indemnitas, dan reasuransi. Dalam penjamin simpanan, risiko yang ditanggung adalah risiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya apabila bank tersebut dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam penjamin simpanan yang menjadi pihak tertanggung adalah bank, sedangkan nasabah penyimpan merupakan penerima manfaat atau beneficiary. Pertimbangan pokoknya adalah perlindungan terhadap nasabah dan stabilitas sistem perbankan. Penjamin simpanan tetap dapat dilakukan walaupun prasyarat jumlah tertanggung yang mempunyai risiko sejenis atau law of large numbers tidak terpenuhi. Kemudian, prinsip indemnity yang dianut penjamin simpanan adalah penjamin simpanan hanya membayar simpanan nasabah bank sampai jumlah tertentu saja. Mengingat kerugian yang timbul dari kegagalan bank dapat menjadi sangat besar atau systemic failure. Dalam sistem penjamin simpanan, umumnya pemerintah akan bertindak sebagai guarantor of last resort. Modal LPS berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Dalam Undang-Undang LPS diatur modal awal LPS ditetapkan sebesar 4 triliun dan maksimal 8 triliun. Modal awal pada saat pendirian LPS ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005. Sedangkan kekayaan atau aset LPS sendiri dapat berbentuk investasi dan bukan investasi. LPS hanya dapat menempatkan investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia.
Jumlah simpanan bank yang dijamin oleh LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS sebagaimana diatur oleh Undang-Undang LPS maksimum sebesar 100 juta untuk setiap nasabah pada satu bank terhitung mulai tanggal 22 Maret 2007. Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Undang-Undang LPS, dijelaskan bahwa LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan mekanisme yang ada atau ditampilkan dalam buku ini juga. OJK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mencabut izin usaha bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya dan tidak dapat disehatkan lagi, dan atau keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan. Dalam praktiknya, pencabutan izin usaha terhadap sebuah bank merupakan pilihan keputusan yang terakhir. Yang perlu menjadi perhatian ialah bahwa kewenangan untuk mencabut izin usaha terhadap suatu operasionalisasi bank ialah kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-Undang Perbankan kepada OJK. Merupakan kewenangan diskresi karena suatu bank telah gagal untuk memenuhi ketentuan prudential standards yang ditetapkan. Sedangkan likuidasi merupakan skema atau proses yang diperintah Undang-Undang Perbankan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank. Setelah OJK menerima dan menyetujui permintaan LPS untuk mencabut izin usaha bank, maka selanjutnya OJK akan memberikan suatu keputusan yang salah satu tembusannya kepada Dewan Komisioner LPS untuk segera melakukan likuidasi terhadap bank yang bersangkutan. LPS juga melakukan analisis terhadap profil risiko setiap bank peserta dan industri perbankan secara keseluruhan dan periodik untuk mengetahui tingkat kegagalan atau exposure industri perbankan. Dalam rangka memudahkan proses monitoring pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan bulanan dan tahunan bank umum dan bank perkreditan rakyat, maka LPS mengembangkan sistem pelaporan secara elektronik di tahun 2006. LPS juga melakukan penyusunan pemodelan perhitungan cadangan klaim penjaminan melalui pendekatan credit risk modeling, bersamaan dengan dilakukannya penetapan data dan formula yang menghitung cadangan klaim penjaminan. Kemudian di bab 4 akan dibahas tinjauan hukum dan analisis perkembangan LPS. Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai langkah dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yaitu irrational run terhadap bank dan systemic risk. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyisipkan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara bagian terbesar dari simpanan dialokasikan dalam bentuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya. Bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar, keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkannya. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank tersebut, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan suatu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan. Di samping melaksanakan program penjaminan, LPS juga mempunyai tugas untuk melakukan penanganan terhadap bank gagal secara sistemik dan non-sistemik.
Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa. Jika lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan gagal sistemik dan tidak sistemik. Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat penyelamatan, maka diwajibkan menyetor minimal 20% dari total biaya penyelamatan. Untuk penanganan bank gagal dengan skim apapun, berdasarkan undang-undang, sepertinya LPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan RWS luar biasa sehingga menguasai dan mengelola bank yang dinyatakan gagal. Guna mengurangi repayment capacity atau RPC, tidak ada alasan nasabah tidak membayar kewajibannya dalam mengantisipasi non-performing loan atau NPL, dan dapat juga dilakukan melalui program restrukturisasi sejak dini. Kondisi sudah sangat memburuk, baru dilakukan restrukturisasi. Misalnya untuk kredit konsumtif, tinggal masa jangka waktunya, RPC akan meningkat karena kewajiban pembayarannya lebih kecil. Pada tahun 2007, skim penjaminan untuk simpanan menjadi maksimum sampai dengan 100 juta rupiah per nasabah per bank. Tetapi dengan terjadinya krisis perbankan di Amerika Serikat dan gugurnya beberapa bank besar di sana, maka pada tanggal 13 Oktober 2008 terbit Perpu Nomor 3 Tahun 2008 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 untuk mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dengan penambahan kriteria ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan untuk mengubah nilai simpanan yang dijamin. Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2008, tanggal 17 Oktober 2008, maka simpanan maksimal yang dijamin oleh LPS menjadi 2 miliar per kartu keluarga. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan LPS merupakan bagian dari reformasi penjamin simpanan. LPS pada akhirnya menjadi kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jejaring pengaman perbankan atau banking safety net, sekaligus juga pengaman sistem keuangan atau financial safety net. Walaupun demikian, keberadaan LPS bukanlah dewa penolong yang maha sakti. Dengan modal hanya 4 triliun ditambah dengan perolehan premi sebesar 0,2% per tahun, sementara yang harus dijamin mencapai sekitar 7.000 triliun. Terlihat sangat jelas posisi LPS begitu rentan. Sehingga LPS harus berjuang untuk berkarya dengan melakukan investasi dari modal dan perolehan preminya kepada investasi yang aman dan liquid dan dikelola dengan sangat hati-hati, dan sudah menjajaki untuk bergabung dengan sebuah perusahaan reasuransi internasional. Kemudian di bab terakhir atau bab 5 epilog, penulis membahas keberadaan penjamin simpanan juga sebagai upaya mempermudah penyelesaian bank bermasalah. Misalnya, akibat pencabutan izin usaha suatu bank, sehingga berdampak pada merosotnya kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan bank panic, dapat dicegah segera mungkin. Alasan dan kondisi di ataslah yang menjadi latar belakang didirikannya LPS dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 2004 yang mengatur lembaga penjamin simpanan. Dalam rangka pengembangan LPS di masa mendatang, serta harapan-harapan masyarakat umumnya dan dunia perbankan khususnya, maka beberapa pointers di bawah ini kiranya menjadi masukan, yakni yang pertama, untuk sebuah kebijakan yang fair, sebaiknya bank peserta penjaminan dari LPS membayar premi sebesar simpanan dana pihak ketiga yang dijamin. Karena selama ini bank membayar premi dari seluruh nominal dana pihak ketiga yang ada pada bank tersebut.
termasuk simpanan DPK yang tidak dijamin oleh LPS, yaitu simpanan dari pihak terkait dan nasabah utama atau prime customer, yang oleh bank biasanya diberikan rate atau bunga di atas rate yang umum diberlakukan oleh bank tersebut, sehingga pembayaran premi yang dihitung dari seluruh simpanan dana pihak ketiga atau DPK termasuk yang tidak dijamin, maka akan menambah cost of fund dari bank tersebut dan berakibat pada bunga kredit yang dijual cenderung lebih mahal. Yang kedua, LPS juga harus melaksanakan bisnisnya dengan menjalankan prinsip GCG dan sebagai badan hukum yang independen, tidak bergantung mutlak dari modal pemerintah, tetapi mengembangkan penghasilannya dalam investasi yang profesional sehingga LPS tetap memiliki likuiditas. Dan karena LPS merupakan lembaga asuransi atau Deposit Insurance Company, di mana menurut ketentuan yang sehat, sebuah asuransi memiliki gearing ratio, yaitu sebuah perusahaan asuransi hanya dapat menjamin risiko tidak melebihi sepertiga dari komponen lembaga tersebut, sehingga sudah selayaknya LPS mengikuti reasuransi kepada perusahaan reasuransi multinasional yang memiliki modal sangat besar dan membagi risiko, sehingga LPS dapat menjamin simpanan DPK dari bank-bank peserta LPS dalam arti yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, setelah secara institusi LPS menjadi lembaga yang kuat dan liquid secara aset, bahkan making profit, dalam menjalankan usahanya, sebaiknya dipikirkan untuk meningkatkan nilai penjaminan menjadi sebesar 5 miliar rupiah untuk meningkatkan kepercayaan nasabah penyimpan kepada perbankan nasional sehingga meminimalkan pelarian modal ke luar negeri atau capital flight seperti saat ini, sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang keempat, belajar dari penanganan penjamin sejak krisis melanda Indonesia tahun 1997 dan belajar dari krisis ekonomi yang mengakibatkan trust bank di Amerika Serikat yang berimbas dengan bangkrutnya bank-bank besar di negara tersebut. Bahkan pusaran krisis di Amerika Serikat telah berimbas ke Eropa, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Maka LPS harus menyiapkan diri untuk melakukan spesifikasi dalam penjaminan simpanan nasabah atau investor dalam berbagai bentuk investasi dengan besaran nominalnya, misalnya dibentuk suatu produk antara lain lembaga penjamin atau untuk simpanan di bank-bank besar yang simpanannya relatif lebih besar. Yang kedua, lembaga penjamin untuk simpanan di bank-bank kecil atau rural bank. Kemudian yang ketiga, lembaga penjamin untuk produk-produk investasi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank atau diakui oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan seperti Dana Reksa, Sun, SUP, dan sebagainya. Setelah membaca buku Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia karya Ibu Diana Napitupulu, maka manfaat yang didapat antara lain, buku ini mengupas tuntas tentang LPS sehingga sebagai pembaca akan mengetahui sejarah perkembangan penjamin simpanan di beberapa negara di dunia, juga mengetahui latar belakang pendirian LPS di Indonesia, serta kita dapat mempelajari tujuan, fungsi, mekanisme LPS pada industri perbankan di Indonesia. Demikian rangkuman dari buku Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia karya Ibu Diana Napitupulu. Buku ini sangat berguna menambah wawasan bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia perbankan dan lembaga keuangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.